Anda berhasil. Ya, Anda bergembira, tetapi hanya 8 tahun. Setelah tahun 2003 yang kemarin, akhir dan sampai sekarang, inilah hidupmu akan terus dihantui oleh perbuatan-perbuatanmu yang merekayasa. Inilah Pak bukti nyata-nyata bahwa anak buah Bapak ini keenam ini, itu tidak mau tahu Pak sampai sekarang. Dan mereka menuntut Jessica dengan yakin menggunakan video CCTV yang sudah direkayasa nyata-nyata ini Pak, dari BAP. Ini bukti ilmiah Pak, bagaimana seorang anak manusia itu dituntut menggunakan bukti-bukti video digital, video CCTV yang sudah direkayasa Pak. Ini bagaimana Pak? Aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses kayak di sini, dari mulai polisi, jaksa, dan hakim, ya, kita harus bicara dengan sangat terus terang di sini, ya kan? Karena pada prinsipnya peradilan atau proses penegakan hukum ini tujuannya kan dalam rangka mendapatkan kepastian hukum, mendapatkan keadilan, mendapatkan kemanfaatan. Pertanyaannya, apakah pasti bahwa pembunuhan itu, ya, yang dilakukan sehingga Mirna mati karena sianida, dan yang dilakukan oleh Jessica, dan sianida itu punya Jessica? Kan sampai sekarang nggak terjawab. Nah pertanyaannya, kalau ini nggak terjawab, bagaimana proses penegakan hukum kita? Katanya ini semua etikat baik, ya kan, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Lah, nggak mempertanyakan sekarang, karena sampai sekarang nggak ada itu. Emang Mirna matinya Ya, karena sianida? Nggak ada kepastiannya. Karena apa? Otopsinya nggak ada. Nggak ada. Berarti nggak ada yang melakukan kontrol terhadap etik, terhadap standar, terhadap prosedur yang digunakan sehingga berkas-berkas perkara ini diadili secara benar. Ingin melapor kepada Bapak Jaksa Agung, Bapak Burhanuddin, ya Pak, perihal berubahnya isi flash disk sebagai barang bukti yang dihadirkan di persidangan, ya Pak, oleh bawahan Bapak, ya Pak, yang pada saat itu yang saya temui, ya Pak, dan jumpai dan saya tonton, yaitu pertama Jaksa Ardhito Muardi, berikutnya Haribowo, Sandi Handika, Sugi Karpalo, Wahyu Oktaviandi, dan Mailani Wuwung, Pak. Jadi mereka bertiga ini adalah mereka yang bertugas untuk menyidangkan, menertawakan, ya, Jessica Kumala Wongso, Pak, yang saat ini telah mendekam di penjara selama 8 tahun atas putusan 20 tahun. Saya bilang saya dilindungi, tetapi Allah melindungi kasus ini dengan membuat orang yang mencoba merekayasa in a good way, secara point of view dia, in the good way, God bilang, lo ya teledar di sininya, you terlupa di sini, jeger. Pasti tidak sempurna juga. Pasti tidak sempurna. Ini udah kemudian memberikan kepada kita, kira-kira akhirnya ketemu ini mesti ada yang gitu, bocor, kita bilang bocor, kan ketahuan, ini kan ketahuan, gitu. Rismon Sianipar melaporkan 6 jaksa di kasus Jessica kepada Jaksa Agung karena 6 jaksa tersebut dianggap terlibat dalam rekayasa barang bukti di kasus Jessica. Rismon menduga kuat 6 jaksa tersebut bekerja sama dengan perekayasa CCTV Muhammad Nuh Al-Azhar untuk mengkriminalisasi Jessica di persidangan. Rismon juga membuat laporan kepada Kapolri untuk segera menangkap orang-orang yang terbukti merekayasa barang bukti. Dalam unggahan video di kanal YouTube Balige Academy miliknya, Rismon membeberkan beberapa bukti laporan yang dibuatnya. Ayo, katakan kepada komandan Anda tertinggi, Bapak Jenderal Listio Sigit Prabowo, biar kita ketemu, biar ini selesai, dan saya akan buktikan Anda merekayasa, dan hukum itu harusnya, hukuman untuk Jessica harusnya gugur. Karena jika dia benar melakukan pergerakan-pergerakan yang Anda tuduhkan itu, Anda tidak perlu capek-capek untuk mengedit, mendownscaling, membuat pergerakan-pergerakan palsu. Saya
mengatakan jika Muhammad Nur Al-Azhar hadir saat itu, ya, padahal dia yang menantang ya menurut Kristen Gritz di Kompas TV, jika dia hadir maka Jessica pasti bebas. Oke, sekarang melalui video ini saya menantang Anda, Muhammad Nur Al-Azhar, ya, di depan your big boss, komandan Anda yang tertinggi, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Jika Anda seorang saintis, jika Anda memang membidangi digital forensik, jika Anda membidangi kriptografi, image, dan video processing, ayo kita ketemu. Tunjukkan batang hidungmu di mana Anda berada. Anda berkantor di sana, saya siap datang. Di hadapan Bapak Jenderal Listio Sigit Prabowo, komandan Anda sendiri, saya akan membuktikan ya rekayasa, modifikasi ilegal. Selanjutnya, Rismond menyampaikan maksudnya untuk memberikan laporan atas dua hal yang dianggap sebagai bukti bahwa telah terjadi rekayasa di barang bukti kasus Jessica, khususnya rekaman CCTV. Tentu hal ini adalah pelanggaran berat, dan Rismond meminta agar kasus rekayasa dalam persidangan Jessica ini segera ditanggapi oleh Jaksa Agung dan juga Kapolri. Nah, argumen pertama tadi mengacu apa yang saya katakan tadi adalah bahwa isi flash disk, Pak, sebagai barang bukti seharusnya steril. Tetapi apa yang saya temukan adalah isi flash disk tersebut berubah. Dua kali yang saya temukan, Pak, ya. Seperti kita ketahui bahwa sidang Jessica itu dimulai pada tanggal 15 Juni 2016. Tetapi apa yang saya temui adalah isi flash disk itu berubah ketika ditampilkan oleh operator di persidangan pada tanggal 20 Juli 2016 ketika saksi fakta Marlon Napiutupulu dan Agus Triyono dihadirkan sebagai saksi fakta. Isi flash disk tersebut berisi hanya 11 folder, Pak, di mana folder untuk CCTV 15 dan 16 itu tidak ada, Pak. Saya tunjukkan ya, Pak. Tetapi pada tanggal 28 September ketika Jessica Kumala Wongso dihadirkan sebagai terdakwa, isi flash disk berubah menjadi 13 folder, di mana folder CCTV 15 dan 16 ada di flash disk tersebut sebagai barang bukti. Bagaimana, Pak, apakah itu diperkenankan terjadi? Flash disk sebagai barang bukti kan harusnya steril dan tidak boleh berubah. Sementara flash disk tersebut berubah saat persidangan sedang berlangsung.